Indonesia berkegiatan secara digital, mulai hiburan, berbelanja, hingga menjalankan sebuah bisnis. Oleh karena itu, persaingan bisnis di era digital tentu sangatlah ketat. Kemampuan digital marketing juga sangat diperlukan dalam mengembangkan bisnis Anda. Apabila tidak menguasai digital marketing, tentu akan mengancam kelangsungan bisnis Anda. Anda tidak perlu khawatir dengan digital marketing saat ini. Prior Ad hadir memudahkan bisnis Anda dengan memanfaatkan digitalisasi saat ini. Prior Ad siap membantu para pelaku bisnis seperti Anda, mulai strategi branding, iklan digital, hingga analisis mendalam untuk bisnis yang sehat dan berjangka panjang. Dengan tim yang berpengalaman lebih dari 10 tahun dan menjadi bagian dari Facebook Business Partner, Prior Ad siap membantu untuk menjangkau pasar yang Anda inginkan. Kami telah mendapatkan banyak penghargaan dari digital marketing. Sudah lebih dari puluhan klien telah percaya dan mengandalkan jasa kami. Prior Ad, priority for your digital marketing. Di era digital, hampir seluruh masyarakat Indonesia berkegiatan secara digital, mulai hiburan, berbelanja, hingga menjalankan sebuah bisnis. Oleh karena itu, persaingan bisnis di era digital tentu sangatlah ketat. Kemampuan digital marketing juga sangat diperlukan dalam mengembangkan bisnis Anda. Apabila tidak menguasai digital marketing, tentu akan mengancam kelangsungan bisnis Anda. Anda tidak perlu khawatir dengan digital marketing saat ini. Prior Ad hadir memudahkan bisnis Anda dengan memanfaatkan digitalisasi saat ini. Prior Ad siap membantu para pelaku bisnis seperti Anda, mulai strategi branding, iklan digital, hingga analisis mendalam untuk bisnis yang sehat dan berjangka panjang. Dengan tim yang berpengalaman lebih dari 10 tahun dan menjadi bagian dari Facebook Business Partner, Prior Ad siap membantu untuk menjangkau pasar yang Anda inginkan. Kami telah mendapatkan banyak penghargaan dari digital marketing. Sudah lebih dari puluhan klien telah percaya dan mengandalkan jasa kami. Prior Ad, priority for your digital marketing. Di era digital, hampir seluruh masyarakat Indonesia berkegiatan secara digital, mulai hiburan, berbelanja, hingga menjalankan sebuah bisnis. Oleh karena itu, persaingan bisnis di era digital tentu sangatlah ketat. Kemampuan digital marketing juga sangat diperlukan dalam mengembangkan bisnis Anda. Apabila tidak menguasai digital marketing, tentu akan mengancam kelangsungan bisnis Anda. Anda tidak perlu khawatir dengan digital marketing saat ini. Prior Ad hadir memudahkan bisnis Anda dengan memanfaatkan digitalisasi saat ini. Prior Ad siap membantu para pelaku bisnis seperti Anda, mulai strategi branding, iklan digital, hingga analisis mendalam untuk bisnis yang sehat dan berjangka panjang. Dengan tim yang berpengalaman lebih dari 10 tahun dan menjadi bagian dari Facebook Business Partner, Prior Ad siap membantu untuk menjangkau pasar yang Anda inginkan. Kami telah mendapatkan banyak penghargaan dari digital marketing. Sudah lebih dari puluhan klien telah percaya dan mengandalkan jasa kami. Prior Ad, priority for your digital marketing. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bergabung kepada tim pada peserta webinar yang telah memasuki Zoom webinar. Baik, apa kabar teman-teman semua? Dan bagaimana kabarnya? Boleh nih dari masing-masing peserta menuliskan asal domisilinya di kolom komentar.
Baik, sebelum materi dimulai, izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yolanda. Saya di sini di PureAd sebagai tim advisor dan akan membawakan materi webinar pada malam hari ini dengan tema kupas tuntas konten humor untuk menggait market yang lebih luas. Baik, wah teman-teman ini domisilinya cukup jauh nih. Ada yang dari Depok, Lamongan, banyak yang dari Lamongan ya. Boleh nih yang dari luar Jawa boleh diramaikan di kolom komentar. Dari Blitar, Masya Allah. Dari Depok, Tangerang, dari Jogja juga ada. Wow. Ramai ya. Alhamdulillah. Ada yang dari Surabaya. Wah, sama juga ini. Sama kayak saya dari Surabaya juga ini. Mbak Bia Jogja, iya. Iya, ada yang dari Papua ini. Wah, jauh banget ini. Kak Gilang ini ya. Masya Allah. Oke. Yang dari Semarang. Oke. Alhamdulillah, semangatnya teman-teman malam ini sangat luar biasa dari berbagai kota maupun dari beberapa dari luar Pulau Jawa juga ini ya, dari Papua juga ada. Alhamdulillah. Oke, teman-teman di sini sudah siap semua ya untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Siap, alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk membacakan peraturan-peraturan webinar yang akan berlangsung pada malam hari ini. Boleh dibantu operator? Kak operator? Baik. Baik, ini adalah baik. Ini adalah beberapa tata tertib yang berlaku pada saat webinar ya. Yang pertama, peserta hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Kedua, semua peserta diharapkan menggunakan nama sendiri ya. Nama sendiri pada identitas Zoom. Selanjutnya, semua peserta berperilaku sopan pada saat webinar dilaksanakan. Yang keempat, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara dan off-cam selama proses webinar berlangsung. Yang kelima, link absensi akan dibagikan pada akhir acara. Yang keenam, pada sesi tanya-jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat ataupun raise hand dan menunggu persetujuan host. Yang ketujuh, peserta yang tidak mengisi absensi tidak akan mendapatkan sertifikat. Dan sertifikat akan dikirimkan H+7 setelah webinar berlangsung. Sudah dimengerti teman-teman ya? Itu ada tadi tata tertib webinar pada malam hari ini. Oke. Sebelum masuk ke materi inti, izinkan saya memperkenalkan PureAd terlebih dahulu. Boleh dibantu? Oke, teman-teman,
webinar pada malam hari ini mengenai materi mengenai kupas tuntas konten humor untuk menggait market yang lebih luas yang didukung oleh e-seller. Ya, baik, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Pure Ads adalah perusahaan jasa digital marketing di Surabaya yang sudah bergerak dari tahun 2012. Nah, tim Pure Ads sendiri sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang digital marketing dan sangat terbiasa dengan branding digital dan optimasi online. Akan menjadikan produk dan layanan Anda sebuah portofolio yang menarik bagi calon pelanggan Anda. Membuat produk dan layanan Anda semakin dikenal oleh banyak orang yang melampaui batasan geografis yang pada akhirnya akan menjadikan mereka sebagai pelanggan setiap produk dan layanan Anda. Nah, berikut adalah beberapa klien-klien kami yang telah bekerja sama dengan Pure Ads, mulai dari warga, kosmetik, SPBU Sel, ada juga yang dari properti maupun beberapa kampus dan juga kuliner. Boleh next. Nah, ini beberapa klien kami juga yang setelah bekerja sama dengan Pure Ads dari segala aspek bidang usaha. Boleh next. Nah, ini adalah salah satu pencapaian kami. Yang pertama yaitu sebagai SEO Award marketing syariah terbaik di tahun 2019 dan juga Facebook Business Partner Singapura sebagai Facebook advertiser. Boleh next. Nah, berikut adalah beberapa tim kami yang telah memenangkan beberapa event ya. Ada yang dari properti maupun kampus, beberapa acara-acara kampus lainnya. Boleh next. Nah, ini adalah beberapa event yang pernah kita jalankan. Jadi Pure Ads sering mengadakan beberapa webinar karena beberapa webinar yang untuk bertujuan update skill ataupun update ilmu mengenai digital marketing dengan materi yang berbeda-beda dan juga bintang tamu yang berbeda-beda. Nah, ini adalah beberapa event yang pernah kita jalani juga. Ini untuk yang event di luar kantor, yaitu gathering dan juga training. Nah, ini adalah beberapa pelayanan kami, yaitu yang pertama membangun aset digital perusahaan. Karena di era ini kan bisnis banyak yang bertransformasi ke digital marketing untuk kebutuhan yang jangka panjang. Nah, selain itu kita juga ada konsultan ataupun optimasi website, Facebook, konten sosial media maupun iklan ya, periklanan Google dan juga website. Maksud saya beberapa SEO lainnya. Terus kita juga ada optimasi ads yang mungkin teman-teman tahu seperti Facebook Ads, Google Ads maupun YouTube Ads. Nah, kita juga ada brand activation, aktivasi brand
yang bertujuan untuk berinteraksi lebih dekat ke customer melalui kegiatan pengalaman akan suatu merek. Dan juga ada training yang bertujuan untuk melatih kemampuan tim agar lebih paham mengenai ilmu digital marketing. Boleh next? Nah, ini adalah hasil dari iklan kami yang sudah pernah kami jalankan. Sudah 550 juta iklan yang sudah pernah kami jalankan selama ini. Boleh next? Nah, ini beberapa testimoni, salah satunya dari kuliner ya, yaitu Majelis Mie. Dan alhamdulillah outlet jauh lebih ramai dengan bantuan pemasaran di digital marketing. Next. Ini juga testimoni salah satu klien kami di bidang jasa, yaitu klinik dokter gigi di Surabaya. Di bagian konten sosial media. Nah, ini adalah aktivitas kami di kantor, photoshoot maupun mengisi training ya. Ini juga aktivitas kami membuat konten video maupun photoshoot sesuai yang diminta dengan klien ya. Photoshoot maupun foto produk. Nah, ini adalah salah satu website kami, website pureads.com, dan alhamdulillah website kami sudah berada di nomor 1 Google, bahkan nomor 1 di Google untuk pencarian jasa digital Surabaya maupun jasa digital marketing Surabaya. Jadi teman-teman kalau mencari jasa digital marketing Surabaya, insya Allah yang pertama nomor 1 di Google adalah pureads.com. Ada beberapa banyak portofolio kami. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa cek di website kami ya, yaitu pureads.com. Baik, biar tidak terlalu lama-lama, kita langsung mulai pada acara inti ya pada malam hari ini, yaitu materi kupas tuntas video humor untuk menggait market yang lebih luas dibawakan oleh Kak Zulfan Agis Al-Hiki. Halo, selamat malam Kak Zulfan Agis. Halo, selamat malam Kak Yolanda. Selamat malam Kak Zulfan. Bagaimana kabarnya Kak Zulfan? Alhamdulillah baik. Baik. Kalau Kak Yolanda sendiri gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Baik kita juga sama peserta juga ya. Semoga baik-baik saja ya kabarnya ya. Baik, oke. Biar teman-teman nggak menunggu lama-lama lagi, kita langsung mulai aja ya Kak Zulfan untuk materi malam hari ini. Baik, Kak, waktu dan tempat dipersilakan Kak Zulfan. Oke, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya datang dengan kabar yang benar-benar baik. Pertama-tama, saya ingin bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sehingga kita bisa berkumpul di webinar pada malam hari ini. Yang kedua, tidak lupa juga saya ingin mengucapkan banyak banget terima kasih kepada seluruh pendaftar yang bersedia meluangkan waktu untuk hadir di webinar kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Zulfan Agis Al-Hiki, akan membahas topik video humor untuk menggait market yang lebih luas.
Maksudnya tuh kita akan bahas nih dari A sampai Z, mulai dari membahas gimana caranya dengan konten humor bisa menjangkau market yang lebih luas, sampai kita juga akan membahas gimana caranya bikin konten video humor itu sendiri. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Zulfan Agi Saleki, kalian bisa panggil saya Zulfan. Seperti yang kalian tahu, saya di PRED sebagai konten kreator. Jadi konten-konten di sosial media PRED mulai dari konten klien maupun konten internal berupa video, saya ikut andil, entah itu dari pembuatan skrip, syuting video, editingnya, atau bahkan semuanya sekaligus. Saat ini saya sudah menginjak usia 20 tahun. Yap, saya lahir di tahun 2003 dan asli dari Surabaya dan sedang menetap di Surabaya juga nih. Kalau teman-teman dari mana juga ya? Saya lihat dari tadi banyak nih, dari Semarang, ada dari Jogja, bahkan dari Gorontalo dan Papua juga ada nih. Jadi sangat luas sekali ya jangkauannya. Next. Jadi langsung kita mulai awal, apa itu konten marketing? Secara bahasa, konten marketing dipisah dari dua kata, yaitu konten dan marketing. Jadi apa itu konten dan apa itu marketing? Mari kita bedah bareng-bareng. Yang pertama, apa itu konten? Jadi konten adalah informasi yang disajikan melalui sebuah media. Yang kita bahas kali ini yaitu media elektronik atau media digital. Konten bisa berupa tulisan, gambar, audio, bahkan gabungan dari semuanya, yaitu video. Lalu marketing. Apa itu marketing? Marketing adalah proses mengenalkan produk atau jasa agar diketahui oleh masyarakat. Jadi marketing itu lebih ke cara kita memasarkan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai tinggi bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen dengan membuat produk, menentukan harganya, tempat menjualnya, dan mempromosikannya. Marketing juga mencakup riset pasar, analisis, hingga menetapkan target konsumen untuk menunjang kegiatan pemasaran. Lalu, kalau digabung, konten marketing jadi apa dong? Jadi, konten marketing adalah strategi pemasaran secara digital yang menggunakan konten yang relevan, penting, dan berharga untuk menarik dan mempertahankan audiens. Jadi, secara simpelnya tuh, kita menyampaikan informasi yang bertujuan untuk marketing itu sendiri. Nah, sekarang di manakah kita harus memfokuskan konten marketing tersebut? Jawabannya adalah sosial media. Pengguna gadget zaman now pasti nggak akan luput dari yang namanya sosial media. Justru aneh kalau kalian punya gadget tapi tidak bermain sosial media. Lalu, sosmed apa yang banyak digunakan oleh orang-orang? Melansir dari We Are Social dan Medwater, pengguna internet di Indonesia banyak menggunakan aplikasi media sosial populer seperti TikTok, Instagram, Facebook, Messenger, YouTube, Twitter, dan sejenisnya. Kalau teman-teman dominan pakai apa nih? Pakai aplikasi apa nih? Dan sebutin ya. Dari aplikasi itu tren konten yang sedang populer itu apa sih? Monggo bisa drop di kolom chat, kita sharing bareng nih. Baik, silakan teman-teman yang mau menjawab pertanyaan dari Kak Zulfan bisa jawab di kolom komentar. Nanti akan dibantu menjawabnya. Banyak ada yang dari TikTok, Twitter, Instagram. Banyak ini Kak Zulfan. Silakan Kak Zulfan. Wah, dari yang teman-teman bagiin tadi, emang sih aplikasinya lagi rame banget. Contoh tadi ada TikTok, Instagram, dan Twitter tadi ada yang bilang ya. Dari kebanyakan aplikasi itu menampilkan konten dan video kan. Konten video adalah gabungan antara gambar, visual, serta audio yang termuat di dalamnya.
konten video saat ini merupakan konten yang paling banyak diminati oleh masyarakat pengguna internet. Bukan cuma di Indonesia aja nih, melainkan market yang lebih luas, yaitu seluruh penjuru dunia. Wah, nggak nanggung-nanggung banget kan? Tidak hanya suara yang bisa diterima oleh audiens, namun informasi dan pesan akan lebih mudah ditampilkan dengan gambar visual. Konten video saat ini terbagi menjadi 5 genre yang sedang populer, yaitu storytelling, ada edukasi, beauty and fashion, racun DIY atau life hack, dan hiburan atau humor yang akan kita bahas tuntas saat ini. Melalui genre video tadi, kita bisa memasarkan nih produk dengan lebih spesifik karena audiens bisa menerima informasi dari melihat dan mendengar. Otomatis pesan juga akan lebih mudah disampaikan. Dan berikut adalah top 3 platform konten video. Ada YouTube dengan 139 juta user, ada Instagram dengan 106 juta user, dan TikTok dengan 113 user. 2 di antaranya adalah platform penyedia konten video pendek. Tapi tunggu dulu. Di sini kita punya YouTube Short. Memang sih awalnya YouTube ini tidak dominan kepada video pendek. Dia lebih ke video panjang, video edukasi, video dan lain-lain sebagainya, live streaming. Tapi seiring berjalannya waktu, dia juga melihat tren yang sedang naik, yaitu adalah konten video pendek. Jadi dari terobosan itulah dia juga membuat terobosan baru, yaitu YouTube Short, mengikuti tren video pendek ini. Lantas, kenapa harus video pendek yang naik? Dan juga video pendek itu kan kebanyakan hiburan ya. Kenapa video hiburan atau video pendek yang harus naik dan memiliki market yang sangat luas gitu? Ini dia jawabannya. Menurut survei yang dilakukan oleh Media Director Consumer Choice GfK Indonesia Robin Mulyadi, pada tahun 2016 masyarakat Indonesia menjadikan konten hiburan sebagai konten yang paling populer. Bayangin aja, itu baru 2016, di mana konten digital nggak seramai sekarang, saya yakin. Bahkan dalam 2 tahun terakhir, kita menghadapi pandemi COVID yang berhasil menekan kesehatan mental kita sampai ke titik terendah banget. Jadi alasan ini juga menjadikan kenapa konten humor adalah pilihan yang tepat untuk hiburan yang ingin dikonsumsi. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana bisa konten humor bisa menggait market yang lebih luas? Next. Yang pertama, konten humor dapat meningkatkan keterlibatan dan interaksi. Yang berarti konten humor dapat membantu meningkatkan interaksi antara brand dengan audiens. Dengan meningkatkan interaksi, brand dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan audiens dan memperkuat brand awareness. Brand awareness yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu merek. Kepercayaan tersebut menimbulkan efek positif sehingga konsumen akan merasa terikat dengan suatu merek. Mereka pun juga nggak akan mikir 2 kali kalau mau melakukan pembelian ulang dan berulang secara terus-menerus. Yang kedua, konten humor dapat menurunkan resistensi konsumen terhadap iklan, yang artinya menarik perhatian dan menciptakan koneksi emosional yang positif. Artinya, konten humor dapat membuat konsumen lebih terbuka dan tidak menolak iklan yang disajikan. Kan biasanya sih kalau kita scroll TikTok, Instagram, atau sosmed lainnya, kalau ngeliat konten yang nggak menarik dikit aja pasti langsung kita scroll kan. Bahkan kalau kontennya itu jelek, nggak segan-segan kita not interested ataupun sejauh blok. Nah, dengan konten yang menarik ini bisa membuat konsumen merasa lebih santai dan tidak merasa terganggu dengan iklan yang kita sajikan. Yang ketiga, memungkinkan kita untuk mendapatkan traffic yang lebih bagus, yang lebih luas. Memperbagus insight karena memungkinkan peningkatan share dan like dari konten kalian. Dari data yang kami analisa, 70% pengguna medsos
akan membagikan konten yang mereka anggap relate, mereka anggap bagus, mereka anggap lucu kepada orang terdekat mereka. Saya pun juga begitu. Apakah Anda juga begitu? Yang keempat, membuat brand lebih mudah diingat. Yang namanya brand itu lebih dari sekedar logo yang mudah diingat dong. Membangun brand dapat meningkatkan nilai bisnis dan membuat kamu mudah untuk mendapatkan pelanggan. Selain itu, brand yang ditampilkan secara konsisten pada semua platform, yaitu situs web, media sosial, dan toko online, dapat meningkatkan pendapatan hingga 23%. Bayangin aja, itu angka yang lumayan besar kan. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap brand kita. Meningkatnya kepercayaan konsumen pada brand kita dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan memperkuat citra merek. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan berujung kepada meningkatnya penjualan produk. Jadi yang menjadi pertanyaan lagi yaitu bagaimana caranya kita membuat konten video marketing humor yang baik dan benar sehingga audiens jadi gampang tertarik nih sama brand kamu. Kalau dari teman-teman sendiri sebelum saya mulai ada yang tahu nggak gimana alur pembuatan konten video tuh gimana? Boleh dong share di kolom chat, kita belajar bareng-bareng. Materi malam ini sangat bermanfaat banget ini. Oke, teman-teman boleh jawab pertanyaan dari Kak Zulfan, cara membuat konten humornya ini. Boleh diramaikan di kolom chat yang sudah pernah membuat konten humor. Boleh nih berbagi pengalaman. Ini ada Kak Kadir, edit video pakai meme. Ada Kak Arik juga ini, cari meme yang lagi viral. Betul. Oke. Gilang, meme pacar. Wah, itu yang lagi happening, lagi viral itu ya. Boleh. Yang lain boleh yang sudah pernah membuat konten humor, berbagi pengalaman di kolom chat, boleh diramaikan di kolom chatnya. Sudah? Boleh. Oke, dari jawaban teman-teman menarik semua nih. Dan nggak jauh-jauh dari meme. Emang sih meme itu adalah konten humor yang lagi rame saat naik, yang lagi naik saat ini. Apalagi meme Fajar tuh yang lagi sampai diundang ke TV Om. Ya Tuhan. Saking naiknya ya. Bisa sih kalau kalian masukkan semua itu ke dalam konten kalian. Tapi editing dan masukin konten ke dalam sebuah konten ke dalam konten kalian sendiri itu masuk ke tahap post production atau tahap akhir atau saat kita editing. Jadi tahapan produksi konten itu dibagi menjadi 3, yaitu pre-production atau praproduksi. Di tahap ini kita tuh harus menyiapkan nih atau harus mikirin apa aja yang kita harus persiapkan, apa aja yang harus kita persiapkan, apa aja yang harus kita lakukan sebelum tak masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap production. Tahap production itu adalah tahap kita mengambil gambar dan audio atau mengambil video singkatnya untuk keperluan konten kita. Selanjutnya akan dilempar kepada tahap post production, yaitu tahap akhir atau tahap editing dan tahap evaluasi. Jadi kita mulai dari yang pertama, yaitu tentukan dulu tujuan kamu konten dan target audiens kamu. Artinya sebelum buat konten, kita harus menentukan tujuan dari konten yang akan dibuat dan siapa target audiens yang akan dituju. Hal ini penting banget loh, agar konten yang dibuat dapat terfokus dan sesuai dengan kebutuhan target audiens yang kamu mau. Lebih spesifik, maka hasilnya akan lebih baik. Jangan sampai konten yang kamu buat malah tertuju pada orang atau audiens yang sama sekali nggak butuh sama brand kamu. Jangan sampai ya.
membuat yang kedua, yaitu membuat konsep dan ide konten. Pada tahap ini dibagi menjadi beberapa bab nih, yaitu yang pertama, lakukanlah riset konten terkait topik yang akan kamu buat. Kamu bisa analisa strategi konten kompetitor kamu, atau memantau tren, menentukan target audience, dan optimasi konten yang telah sukses belakangan ini. Yang kedua, dari perspektif yang unik. Dengan kamu telah meriset banyak konten di sosial media, kamu bisa memandang konten mereka dari sudut pandang yang lain, bahkan lebih luas. Cobalah mencari sudut pandang lain sebanyak mungkin. Kamu bisa membuat konten yang serupa, tapi hindari plagiarisme ya. Gunakan konsep ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Sehingga kamu juga bisa sekaligus mengisi apa yang sekiranya kurang di konten mereka, dan kamu isi di konten kamu sendiri. Yang ketiga, pikirkan judul semenarik mungkin, tapi jangan clickbait ya, karena konten yang ini, konten yang clickbait, rawan menurunkan kepercayaan konsumen. Tentu itu akan berakibat buruk bagi masa depan brand kamu. Yang keempat, pikirkan hook video yang atraktif untuk 3 detik pertama video kamu. Yaitu gunakan narasi yang menarik dan mengundang perhatian. Sebagai contoh, sebutkan saja apa permasalahan umum dalam topikmu, maka isi kontenmu yang akan menjadi jawabannya. Dengan demikian, mereka akan merasa kalau mereka telah menemukan solusi dan dari permasalahannya. Hook yang menarik dan mengandung perhatian akan membuat target audiens tertarik untuk menonton video iklan hingga selesai. Jadi bisa dibilang 3 detik pertama dari kontenmu adalah nyawa dari videomu atau nyawa dari brandmu. Yang terakhir, pastikan informasi yang kamu berikan itu akurat ya. Sangat penting bagi sebuah brand untuk memastikan bahwa informasi dalam iklan yang akan disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau info yang ditawarkan saja tidak akurat, maka konsekuensinya dapat menurunkan kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen lagi. Maka konsekuensinya adalah menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang kamu tawarkan. Yang ketiga, kalau sudah memikirkan konsep dan ide konten, kamu bisa tuangkan itu semua dalam naskah dan skenario. Yang pertama, tentukan tema video yang akan kamu buat. Dosa terbesar dari seorang penulis naskah adalah buru-buru membuat naskah padahal dia belum cukup menguasai topik dan produk knowledge dari brand itu, atau dia belum menguasai pengetahuan tentang produk itu. Jadi pelajari dulu sampai benar-benar ngerti. Jadi kamu bisa dengan luas menyampaikan informasi tentang brand kamu. Yang kedua, buatlah sketsa cerita atau alur cerita. Di sini yang saya maksud itu adalah storyboards dan storyline. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Yang ketiga, buatlah karakter atau tokoh yang akan muncul dalam kontenmu. Setelah itu, tulislah dialog yang kamu merasa baik untuk kamu isi ke dalam karakter yang kamu buat tadi. Yang kelima, ini nih, nyawa konten humor, yaitu punchline atau ending yang lucu. Karena dalam konten humor apapun, punchline ya adalah nyawa dari humor itu sendiri. Kalau punchline yang kamu buat nggak lucu atau menarik, maka kontenmu tidak akan menarik pula. Nah, ini tentang storyboard dan storyline tadi. Ya, hasilnya keduanya sama aja. Storyboard dan storyline ini menjelaskan apa yang kamu butuhkan selama syuting, mulai dari berapa scene yang kamu butuhkan, angle yang kamu butuhkan. Kalau di scene ini kita harus menggunakan teknik shoot seperti apa, musik yang digunakan, mood kontennya seperti apa, itu akan dijelaskan semuanya dalam storyboard dan storyline. Storyline ini bedanya keduanya, storyline ini tidak menggunakan gambar dan storyboard menggunakan gambar supaya mempermudah sutradara dalam membuat konten. Yang keempat, buat storyboard dan storyline. Yang kelima, tentukan lokasi dan talent produksi. Dalam produksi konten, menentukan lokasi dan talent produksi juga termasuk salah satu tahapan dalam praproduksi. Lokasi produksi harus dipilih dengan cermat dan sesuai dengan kebutuhan cerita
yang akan diangkat. Sedangkan talent produksi harus dipilih berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki agar emosi kontenmu semakin jelas dan dapat menghasilkan karya yang lebih berkualitas. Yang keenam, itu siapkan semua peralatan saat syuting, yaitu yang pertama adalah kamera. Dalam pembuatan konten video berfungsi untuk merekam gambar yang akan dijadikan video. Kalian bisa menambahkan alat pendukung lainnya seperti tripod, gimbal, lensa, dan lain-lainnya. Tapi semua alat itu akan mahal dan berat banget. Sebenarnya kamera dari HP kalian sendiri aja udah cukup kok untuk merekam kontenmu sendiri. Dan yang kedua adalah lighting, atau bisa kita bahasakan sebagai pencahayaan. Dalam pembuatan konten video sangat penting karena dapat mempengaruhi kualitas video yang dihasilkan. Jangan sampai ada bagian yang terlalu terang ataupun terlalu gelap. Usahakan seimbang keduanya. Yang ketiga adalah sound system. Kalian harus punya sound system yang bagus dapat membuat suara terdengar jelas dan dipahami oleh audiens. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu atur jadwal dalam pembuatan konten. Yaitu mengatur jadwal dalam membuat konten video sangat penting untuk memastikan bahwa konten video dapat diproduksi dengan baik dan tepat waktu serta tidak mengganggu timeline marketing kalian. Setelah semua tahapan praproduksi siap, sekarang lanjut ke tahapan produksi konten atau syuting. Syuting dalam produksi konten video adalah tahap di mana kalian mengambil gambar atau audio jadi itu dalam satu video menggunakan kamera. Syuting dilakukan di lokasi yang telah ditentukan dan dengan menggunakan talent produksi yang telah ditentukan sebelumnya. Shoot semua scene yang dibutuhkan dan ya jangan sampai kelebihan ya, dan jangan sampai kurang. Oleh sebab itu tadi kita mention storyboard dan storyline sangat diperlukan. Next. Kita masuki tahap akhir yaitu tahap editing. Tahap editing itu secara simpelnya pengolahan gambar dan audio yang telah kita ambil. Jadi proses video editing itu adalah proses pengolahan video dan audio yang dilakukan setelah proses syuting selesai. Editing video dapat dibedah menjadi 3 bagian diantaranya. Yang pertama, color grading adalah proses mengubah warna pada video agar terlihat lebih menarik dan sesuai dengan tema yang diinginkan. Color grading dapat membantu kualitas video dan membuatnya terlihat lebih profesional. Yang kedua ada visual effect. Visual effect dalam pembuatan konten video adalah proses menambahkan efek visual pada video untuk membuatnya terlihat lebih menarik dan sesuai dengan tema yang diinginkan. Efek transisi digunakan untuk menghubungkan antara 2 klip video yang berbeda. Visual effect tidak harus seperti yang kalian bayangkan seperti film-film superhero di luar sana yang wah banget. Beberapa jenis efek transisi yang sering digunakan antara lain seperti fade in, fade out, dissolve, dan wipe. Efek khusus digunakan untuk menambahkan elemen visual yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Beberapa jenis efek khusus yang sering digunakan antara lain chroma key, green screen, dan rotoscoping. Itu semua juga termasuk visual effect kok. Bahkan kalian kalau mau menambahkan overlay atau menambahkan emoji itu juga termasuk visual effect untuk membuat video kalian menjadi lebih hidup. Dan yang ketiga ada sound design. Dalam pembuatan konten video itu yang penting menciptakan suara yang sesuai dengan tema yang diinginkan. Sound design dapat membantu kalian meningkatkan kualitas video dan membuatnya terlihat lebih profesional. Ini adalah contoh color grading. Dari 2 contoh ini saja kita bisa lebih menilai kan, lebih bisa membedakan emosi dari kedua frame tersebut. Yang kanan atau yang cold menggambarkan warna yang dingin, dia memiliki emosi yang buruk, sedih, kecewa. Berbeda dengan sebelahnya yaitu yang hangat, dia memiliki ekspresi yang lebih bahagia, menggambarkan kesenangan, something like that. Lanjut.
Yang kedua yaitu visual effect. Yang saya bilang tadi, visual effect nggak harus yang wah seperti film superhero di luar sana, yang seperti gambar cincin itu, melainkan visual effect juga termasuk kita menambahkan overlay seperti tanda tanya itu untuk menambahkan emosi dari si talent itu, juga overlay hati yang di atas sana. Wah, materi malam ini sangat begitu bermanfaat ya. Oke, sambil menunggu Mas Zulfan, boleh nih teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin bertanya mengenai materi yang dibawakan oleh Kak Zulfan pada malam hari ini, boleh di chat di kolom komentar. Nanti akan dijawab langsung oleh Kak Zulfan di sesi terakhir ya, di sesi Q&A. Oke, boleh nih teman-teman yang mau bertanya-tanya, yang ada yang jika ada yang ingin lebih diperdalam lagi, boleh bertanya di kolom chat. Oke. Halo, Kak Zulfan. Halo Kak Yolanda, halo semuanya. Mohon maaf atas gangguan yang ditimbulkan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi balik lagi di materi video. Kali ini kita membahas sound design. Dari background Nah, dari suara yang kalian dengarkan tadi, mana nih emosi yang lebih cocok untuk dua frame ini, yang kiri atau yang kanan? Coba kalian cantumkan jawaban kalian di kolom chat ya. Yang kiri, Mas. Boleh nih teman-teman diramaikan di kolom komentar. Yang sebelah kiri Kak, banyak yang jawab sebelah kiri. Ya, benar banget. Emang sound yang tadi mengambilkan emosi yang sedang bahagia. Makanya emosi frame yang kiri lebih cocok jika disandingkan dengan musik yang tadi. Jadi paham kan kayak peran musik dalam konten itu seperti apa gitu. Dan contoh konten hiburan yang sudah kami produksi selama ini. Waduh terus sih. Malah udah minum beberapa obat masih belum sembuh juga. Yang cocok pakai apa sih? Halo guys, ketemu lagi nih bareng. Aduh, kenapa? Waduh terus sih. Malah udah minum beberapa obat masih belum sembuh juga. Yang cocok pakai apa sih? Halo guys, ketemu lagi nih bareng. Aduh, kenapa sih mas kok batuk terus? Nih, aku punya rekomendasi obat herbal buat kamu.
AMR Herbal 3 in 1. AMR Herbal 3 in 1 campuran ekstrak zaitun, garlic, dan habatus sauda efektif banget buat membantu redakan batukmu. Selalu sedia AMR Herbal di rumahmu. Aku mau kamu jadi suami aku. Aku melamarmu. Oke, baik Kak Yolanda dan semuanya. Tadi itu adalah 3 contoh konten hiburan yang telah kami produksi. Jadi nggak melulu konten serius hard sales atau edukasi produk. Konten hiburan juga bisa menjadi opsi untuk menarik audiens untuk melirik brand kamu kok. Oh ya, by the way, jika kalian ingin membuat konten hiburan seperti ini tanpa ribet, bisa hubungi kami ya untuk kontak di bawah ini. Untuk informasi dari ketiga konten itu tadi di kolom chat sudah disertakan Instagramnya kok dari ketiga konten tadi sosmednya. Kalian lihat lebih langsung dan bisa lihat tuh contoh lain dari konten yang kami produksi. Next. Dan tahap yang terakhir dalam pembuatan konten video humor yaitu adalah evaluasi. Kalian harus identifikasi nih karakteristik dan ciri-ciri dari konten yang akan dianalisis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain mengevaluasi apakah tujuan dari konten telah tercapai atau tidak, mengevaluasi seberapa efektif konten dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengevaluasi seberapa relevan dan menarik konten bagi target audiens. Yang keempat, mengevaluasi seberapa efektif konten dalam menarik perhatian target audiens. Yang kelima, atau yang terakhir, mengevaluasi seberapa efektif konten dalam mempengaruhi target audiens. Dan pastikan juga apakah pengaruh yang didapat itu pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk. Dapatkan kesimpulan sebanyak mungkin, lihat kontenmu sendiri dari berbagai sudut pandang, dan temukan apa yang salah dari kontenmu. Awalnya semua akan berjalan sangat sulit, tapi kalau kamu konsisten dan mau coba lagi dan lagi, mau nggak mau, kamu akan berkembang. Percayalah, kalau kata Shia LaBeouf itu just do it. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang video humor untuk menggait market yang lebih luas. Jika memiliki pertanyaan, kalian bisa taruh semua pertanyaan kalian dalam kolom chat. Nanti akan saya jawab sebisa saya. Saya Sulvan Nagi Saliki. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zulfan atas materi yang dibawakan pada malam hari ini. Masya Allah. Sangat bermanfaat sekali ya konten
mengenai konten humor, karena kebanyakan pada zaman sekarang, pada saat ini yang paling banyak tampil di konten sosmed baik dari IG, YouTube maupun dari TikTok, kebanyakan dari konten-konten humor. Tadi adalah beberapa tutorial yang cara membuat konten humor yang dibawakan oleh Kak Zulfan Agis Al-Hiki. Baik, untuk selanjutnya kita akan ada materi tambahan sebelum maksud saya yang seperti saya katakan di awal, bahwasanya materi webinar pada malam hari ini didukung oleh iSeller. Nah, untuk materi yang kedua ini akan dibawakan oleh Kak Siti Niken. Halo Kak Siti Niken, selamat malam. Halo, malam. Selamat malam Kak. Baik, bagaimana kabarnya Kak Siti? Alhamdulillah baik-baik Kak Yolan. Apa kabar nih Kak Yolan? Kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Sudah siap membawakan materi tambahan Kak? Sudah siap. Baik. Baik Kak. Baik teman-teman. Teman-teman webinar, biar nggak menunggu lama-lama lagi ya. Kak Siti Niken, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Thank you Kak Yolan atas waktunya. Mungkin aku izin share screen terlebih dahulu. Perkenalkan semuanya, teman-teman dari webinar pada malam ini. Keren banget nih webinarnya dari segala penjuru kota di Indonesia. Terima kasih juga waktunya. Mungkin aku hanya sedikit menjelaskan tentang iSeller. Di sini aku Niken sebagai tim iSeller Jawa Timur. Mungkin ingin memperkenalkan apa sih iSeller dan seperti apa sih cara kerja iSeller. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah sempat tahu lah tentang iSeller. Jadi, iSeller itu apa sih? Jadi, iSeller ini adalah kasir digital dari toko online maupun offline yang sudah terintegrasi dengan sistem bisnis terlengkap atau biasa kita sebut omnichannel. Nah, iSeller sendiri ini sudah berdiri sejak tahun 2016 dan sudah banyak membantu UMKM di Indonesia untuk menjalankan bisnis mereka. Jadi, kita memang support UMKM yang ada di Indonesia. Mungkin sedikit informasi mengenai iSeller seperti apa omnichannel dan bagaimana sih cara iSeller membantu para owner UMKM yang ada dari sisi bisnis yang ada. Nah, di mana pada sekarang ini udah banyak banget pemilik usaha yang merambah penjualan mereka dari berbagai macam platform atau biasa kita sebut marketplace. Nah, omnichannel ini yang disebut ibaratnya bisnis yang sudah merambah ke berbagai tempat, kayak misalkan ada yang online, offline, bahkan ada yang menjual melalui Shopee, Tokopedia, Lazada, bahkan Blibli. Nah, di sini adalah bentuk support dari iSeller. Kita akan membantu dari sisi apa aja. Nah, kita udah fokus nih untuk dari sisi penjualan, pelaporan, inventaris, stok, bahkan sampai digital payment, di mana memang pada saat ini udah jarang banget ada customer yang melakukan pembayaran secara cash. Kita udah bisa lihat kayaknya orang-orang sekarang senang banget pakai QRIS ya, pakai QRIS atau misalkan debit atau bahkan ada yang mau transfer kayak gitu. Nah, di sini adalah bentuk support dari iSeller, di mana nggak semua pemilik usaha yang besar saja yang sudah bisa merambah ke digital payment bahkan sampai ke marketplace seperti itu. Nah, kalau misalkan dari sisi iSeller, apakah hanya membantu dari sistem POS-nya aja atau sistem kasir offline dan online-nya aja? Tentu enggak. Jadi kita sudah kerjasama juga sama beberapa platform accounting seperti Journal dan Accurate untuk sisi accounting-nya seperti itu. Oke. Nah, di sini adalah bentuk kasir. Kalau misalkan nih dari teman-teman ada yang udah pernah lihat nih kasir online itu kayak gimana sih, kasir offline tuh kayak gimana sih, iSeller tuh bentuknya kayak apa sih? Nah, kalau misalkan teman-teman sering mungkin
ke tempat makan atau misalkan ke kafe, sering banget nih ngeliat device-device kayak gini atau hardware seperti ini. Nah, ini adalah bentuk support dari iSeller, yaitu bentuk pengkasiran. Seperti itu. Nah, dalam mengelola bisnis, apa aja sih selain kita kerjasama dengan marketplace, lalu digital payment yang bisa dibantu oleh iSeller? Biasanya kita akan melihat dari segi pelaporan. Biasanya yang sering dilihat itu dari owner itu adalah pelaporan penjualan, laporan produk, laporan laba rugi. Nah, ini yang penting banget nih. Mungkin ada yang owner-owner atau UMKM-UMKM yang tidak fokus untuk ke sisi pelaporan. Padahal justru pelaporan ini adalah bentuk utama kita mensupport dari usaha kita sendiri. Ketika kita tahu pelaporan itu sudah terinci atau sedetail mungkin, jadi ketika ada problem dari sisi pelaporan, atau penjualan, bahkan dari laba ruginya nggak lengkap, nah ini akan mempengaruhi dari sisi bisnisnya juga gitu. Nah, ini adalah produk overview dari iSeller, di mana kita sudah kerjasama dengan berbagai macam marketplace yang tadi saya jelaskan. Ini dari iSeller pun kita akan bantu support untuk pembuatan website. Jadi jika teman-teman nih, aduh pengen deh punya toko, tapi punya website juga kayak toko-toko besar. Nah, kita iSeller akan support dari sisi website juga. Jadi kita bisa masukkan produk, lalu teman-teman bisa check out juga di sana, kayak gitu. Nah, dari iSeller, bisa nggak sih melakukan pengiriman? Kan tadi udah bisa check out nih, udah bisa bikin website juga. Tentu bisa, kita udah kerjasama dengan beberapa kurir yang ada di Indonesia. Bahkan kita juga sudah bisa pengiriman sampai ke luar negeri, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang pengen punya usaha dan bisa dikirim sampai ke luar negeri, itu tentu bisa dengan iSeller. Seperti itu. Dan kita juga punya iSeller Pay yang tadi saya bilang, kalau ada teman-teman yang mau atau customer-customer yang melakukan pembayaran melalui QRIS. Jadi kita sudah menyiapkan satu QRIS untuk semua metode pembayaran seperti itu. Nah, ini mungkin gambaran flow sederhananya aja ketika kita belanja. Kalau kita mau belanja baju, biasanya kita datang, kita pilih bajunya, lalu kita bawa barang itu ke kasir untuk melakukan pembayaran. Hampir sama dengan di online. Di online kita bisa langsung masuk ke websitenya, lalu kita pilih barangnya, lalu akan dikirim dan sampai ke customer. Seperti itu. Mungkin secara singkat atau secara gambaran instannya dari iSeller bentuk supportnya. Jadi kita sudah membantu segi penjualan dari end to end seperti itu. Mungkin dari iSeller atau dari aku cukup itu aja. Jadi di sini adalah mungkin bentuk dari klien-klien iSeller memang sudah cukup banyak yang sudah menggunakan iSeller. Nanti bisa cek juga di YouTube-nya iSeller seperti apa iSeller dan siapa aja sih klien-klien atau customer-customer yang ada di iSeller seperti itu. Mungkin terima kasih waktunya dari tim pada malam ini dan sekian dari saya Kayolan. Baik, terima kasih Kak Niken atas materi tambahan pada malam hari ini. Baik, teman-teman, peserta webinar, kita lanjut ke sesi selanjutnya, ya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, boleh nih teman-teman yang ingin bertanya di kolom chat sudah diramaikan ya. Nanti akan dibantu jawab oleh Kak Zulfan Agis. Halo Kak Zulfan Agis. Baik, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, Masya Allah. Ini tadi produk e-seller ya. Produk yang sangat bagus ini tadi Kak Siti Niken. Kak Niken ya, ini panggilannya Kak Niken ya. Teman-teman di sini ada yang sudah pernah tahu produk e-seller belum? Masya Allah, produknya sangat bagus ini tadi telah dibawakan oleh Kak Niken. Oke, teman-teman monggo silakan bisa diramaikan di kolom chat mengenai apa pertanyaan yang mau ditanyakan mengenai materi yang telah dibawakan Kak Zulfan. Halo Kak Zulfan.
Oke, ini ada salah satu dari iSeller webnya apa? Boleh ini operator ditampilkan website dari iSellernya. Waduh, ini ada pertanyaan ini dari Kak, jangkauan iSeller bisa di luar Jawa Timur nggak ya? Iseller ini sendiri nih, kalau Kak Niken untuk seluruh Indonesia ya Kak Niken, untuk iseller sendiri ini ya Kak. Dari iSeller jangkauannya sudah seluruh Indonesia. Oh iya, Nah, bisa dijangkau ini teman-teman, bisa dijangkau untuk seluruh Indonesia. Boleh? Oke. Kak operator dibuka websitenya iseller Kak operator. Kak ini website iseller. Nah, ini adalah salah satu, ini adalah website ya, website dari e-sellernya sendiri. Boleh nih Kak, operator di scroll ke bawah untuk agar teman-teman bisa lihat nama websitenya yaitu esellercommerce.com ya. Nanti bisa teman-teman kunjungi untuk websitenya. Ini banyak beberapa fitur-fitur yang telah disajikan. Boleh scroll ke bawah, nanti teman-teman bisa mempelajari ataupun bisa melihat-lihat produk dari e-seller sendiri. Ini adalah salah satu retail atau e-commerce bisnis ya, yang bisa digunakan untuk para online shop ini. Teman-teman di sini kira-kira ada yang memiliki usaha online shop enggak ini? Boleh dong di kolom komentar, diramaikan di kolom komentar. Siapa aja nih yang memiliki bisnis online shop? Ini nanti bisa coba dengan produk e-seller sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Oke, ya. Kemarin ada yang beberapa yang dari TikTok Shop juga ini ya. Ada yang TikTok affiliate enggak ini teman-teman? Ada yang bekerja sebagai memiliki usaha TikTok affiliate ataupun online shop ini? Boleh. Oh, ada Kak Uswatun Nisa. Nih. Dari memiliki online shop ya Kak. Oke, ada yang lain? Mungkin teman-teman yang memiliki online shop. Nah, ini tadi ya pertanyaannya. E-seller sudah bisa di seluruh Indonesia, baik dari Jawa, Sumatera maupun dari Kalimantan. Ini seluruh Indonesia sudah bisa diakses ini. Ya, boleh. Nanti bisa dikepoin teman-teman. Oh, iya. Ini juga bisa digunakan untuk kafe maupun coffee shop ya. Betul ya Kak? Niken ini ya Kak. Boleh dicoba dibuka-buka Kak operator untuk lihat fitur-fitur yang ada. Operator.
Ini ya. Ini bisa kira-kira teman-teman di sini ada yang memiliki kafe ataupun coffee shop, usaha kafe ataupun coffee shop enggak ini teman-teman? Bisa juga ini dipakai untuk buat teman-teman pengusaha yang memiliki kafe maupun coffee shop semua. Ya. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu Q&A. Oke. Kak Zulfan, apakah sudah siap Kak Zulfan? Halo Kak Yolanda. Sudah siap ya Kak? Insya Allah siap. Baik. Siap. Baik, kita jawab pertanyaan Q&A yang sudah masuk dari teman-teman ya. Yang pertama ini ada dari Akila Fadin. Gimana Kak? Oke, pertanyaannya bagaimana penggunaan copywriting, seberapa besar impact-nya terhadap digital marketing? Oke, terima kasih sudah bertanya. Untuk Kak siapa tadi? Kak Akila Fadin. Oke, untuk Kak Akila terima kasih atas pertanyaannya. Jadi copywriting itu sangat penting dalam digital marketing karena dapat membantu meningkatkan peringkat produk atau brand di hasil search engine, meningkatkan interaksi pengguna terhadap produk atau brand, dan menjadi salah satu pilar utama dalam terciptanya marketing yang baik dan efektif. Selain itu, copywriting juga dapat membuat materi pemasaran terlihat unik dari yang lain dan memberikan impact yang luar biasa kepada audiensnya. Karena yang tadi kita sempat bahas adalah konten video, mungkin bisa diperkuat melalui script writing-nya dan alur cerita kontennya. Oke, segitu aja Kak. Mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya Kak, selanjutnya. Iya, salah. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kak Zulfan mengenai copywriting tadi ya. Oke, sedikit menambahkan copywriting dalam digital marketing sangat karena copywriting sendiri tidak hanya digunakan untuk konten gambar maupun caption ya, akan tetapi copywriting juga bisa digunakan dalam pembuatan video, nanti masuknya ke dalam konsep. Dan juga teman-teman webinar kalian, bahasanya yang perlu teman-teman tahu bahwa iklan-iklan yang ada di TV, di televisi ya, yang ada televisi baik dari brand-brand tertentu ya, tentunya banyak brand. Nah, itu video-video tersebut juga menggunakan copywriting. Jadi para konten kreatornya juga tetap menggunakan copywriting sebelum pembuatan video. Jadi kalau dalam konten kreator mungkin disebutnya naskah ataupun konsep. Betul begitu ya Mas Zulfan?
Jadi, nah, jadi copywriting itu teman-teman harus memahami ya. Jadi sebelum teman-teman masuk ke dunia digital marketing, saran saya lebih banyak dipelajari mengenai konten copywriting ya. Ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Salabi Rafael Ali. Mau tanya nih, cara supaya kita tahu konten kita tuh nggak bikin boring tuh dari mana ya? Boleh, Kak Zulfan Agis, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, untuk menentukan video yang kita buat atau konten yang kita buat itu boring atau enggak, itu kita sebelum membuat konten kan tadi saya udah bilang kita analisis dulu target audiens kita. Target audiens kita itu mereka lebih menyukai konten video storytelling atau edukasi atau fashion atau humor. Dari data yang saya dapat tadi, kebanyakan warga Indonesia lebih prefer ke konten humor sih. Jadi untuk video agar tidak mudah boring itu lebih diperkuat lagi di hook videonya atau di 3 detik awal videonya. Lalu lebih bisa diramaikan lagi dengan sound effect yang mengejutkan dan musik yang memiliki mood yang sangat senang. Juga bisa bisa memasukkan pertanyaan yang kontroversial dalam konten video tersebut supaya audiens bisa lebih masa tertarik nih, juga bisa nggak bosen bisa untuk melihat konten video kita. Oke, untuk pertanyaan lain Kak Yola. Baik, terima kasih Kak Zulfan atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah tips dan trik kapan waktu yang untuk upload ya video ke feed ataupun reels nggak? Jam upload video ngaruh ke viewer nggak ya? Boleh nih Kak Zulfan jawab. Ya, lagi-lagi tentang analisis market yang akan kalian tuju. Jadi kalian harus tahu nih, orang-orang yang dalam jangkauan target market kalian itu jam berapa biasanya buka HP. Tapi kalau kebanyakan sih biasanya pada jam-jam istirahat seperti jam makan siang atau jam 10 ke atas sampai jam 5 sore. Itu sih, Kak. Baik, iya sedikit menambahkan ya. Berarti untuk mengenai jam upload itu juga kita berpengaruh terhadap viewer konten yang kita buat, gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau upload konten ataupun upload video ya baik dari YouTube, TikTok maupun Instagram, teman-teman perlu analisa terlebih dahulu di jam-jam mana konten tersebut memiliki viewers yang banyak. Gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Gita Febriani. Contoh produk snack apakah ada? Boleh nih, Kak Operator ditampilkan salah satu contoh konten kita yang pernah dibuat mengenai produk snack. Nah, ini tadi yang pernah yang tadi dijawab oleh Kak Gilang itu ya, meme Fajar. Nah, ini adalah salah satu konten kita untuk produk snack. Boleh diputar, Kak Operator?
Dari tadi kalau nyari cemilan tapi nggak pernah nemu, aku harus gimana? Ngapain bingung? Kan ada yuk makan beling. Tersedia dalam kemasan 250 gram juga loh. Ini menu makin puas. Cobain deh. Dari tadi kalau nyari cemilan tapi nggak pernah nemu, aku harus gimana? Ngapain bingung? Kan ada yuk makan beling. Tersedia dalam kemasan 250 gram juga loh. Bikin menu makin puas. Cobain deh. Gak ada temen nonton, jadi boring banget nih. Aha, untung ada yuk makan beling. Banyak macam camilan buat nemenin nonton bola bareng temen, jadi makin seru. Yuk buruan pesen sekarang sebelum kehabisan. Konten dari konten yang pernah kita buat dari snack ya, produk snack ya, yaitu keripik kaca. Siapa di sini yang suka makan keripik kaca nih? Keripik kaca, basreng. Boleh nih teman-teman. Oh, ramaikan di kolom chat siapa ini. Tadi ada beberapa, itu tadi salah satunya konten menggunakan konten viral ya, humor, tapi kita mempadukan dengan konten viral. Betul begitu Kak Zulfan Agis? Nah, itu tadi adalah dua contoh video yang pernah kami produksi bertemakan humor dan camilan. Tadi dua konten tadi mengangkat dua topik yang sedang panas tuh, yaitu Piala Dunia dan apa tadi meme fajar ya. Meme fajar yang sedang ramai diperbincangkan. Jadi kalian juga bisa tuh kayak menjawab solusi dari pertanyaan yang sedang viral saat ini, kayak foto kalian itu misal tadi kan ada Piala Dunia, nggak ada teman nonton, bikin boring, dan ya intinya bikin boring, tapi ada yang makan beling yang siap menemani kalian untuk nonton Piala Dunia tadi. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan lain, boleh banget nih untuk apa bertanya di kolom chat, bisa. Cahaya ungu pakai apa ya? Oke Kak, kita di sini kita mempunyai set tambahan yaitu lighting ya. Tadi saya jelasin kalau lighting bisa
bagus konten video kita saat syuting. Kita punya alatnya. Ada juga warna biru. Ada juga warna biru dan juga warna ungu. Ini. Hmm. Jadi kita bisa gunakan untuk, jadi kita bisa variasikan untuk kebutuhan syuting konten kita sehari-hari di PRN maupun klien maupun internal. Terima kasih Kak Zulfan. Apakah ada pertanyaan lain teman-teman yang mau bertanya? Baik, teman-teman, link Zoom, link absensi webinar akan di-share oleh tim operator ya. Boleh tim operator di-share link absensinya. Peserta webinar wajib mengisi link absensi ya, karena untuk mendapatkan sertifikat, dan sertifikat akan dibagikan H+7 setelah webinar berlangsung, paling lambat H+7 nanti akan dibagikan di email teman-teman ya. Jadi diharap pada peserta webinar mengisi email yang sesuai ataupun yang tepat, karena teman-teman juga nanti akan dikirim ke email masing-masing. Boleh nih teman-teman bisa mengisi absensi webinar yang sudah ada di kolom chat ya. Dimohon mengisi dengan benar karena sesuai dengan nama yang sudah ada, dan juga email yang sesuai, takutnya nanti nggak bisa terkirim emailnya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain jawab mengisi absensi, kita lanjut ke open Q&A selanjutnya, yaitu dari Kak Iqmal. Bagaimana cara kita memilih sound yang sesuai dengan mood video yang kita buat? Oke, boleh nih Kak Zulfan membantu menjawabnya. Yes. Yes.
Halo Kak Yolanda. Iya, baik Kak Zulfan. Ini Kak pertanyaannya, bagaimana cara kita memilih sound yang sesuai dengan mood video yang sudah kita buat? Boleh Kak Zulfan? Gimana? Sebenarnya sound effect itu hal yang eh, gampang sih, nggak usah kayak direbutkan, tinggal sesuai apa yang ditampilkan sama visualnya saja. Mungkin ada sound effect tepukan, tinggal kita tambahin saja sound effect tepukan biar terlihat lebih meriah gitu, atau setiap ada punchline yang lucu kita tambahkan sound effect ketawa, atau sound effect pukulan biar kita biar bisa terlihat lebih hidup, karena kalau gini kan di visual kan nggak ada suaranya ya. Jadi bisa kita tambahkan sound effect pukulan. Nggak cuma sound effect, kita juga bisa menambahkan beberapa overlay supaya visualnya juga terlihat lebih hidup. Untuk web sound effect-nya di mana, kalian bisa cari di YouTube, itu ada banyak banget, atau kalau mau yang lebih instan lagi ada nih website, nanti saya ketik di kolom chat ya, untuk sound effect yang gratis dan simpelnya. Kalian bisa dapetin itu semua di sana. Oke, saja Mbak Yolanda. Baik, terima kasih Kak Zulfan. Satu kali pertanyaan lagi ya. Ini dari Kak Ridwan. Bikin video pakai apa Kak? Apa ada contoh skenario-nya? Terima kasih. Kak Zulfan. Oke, untuk video sebenarnya ini sesuai selera si editornya sih. Kan ada banyak tuh di HP juga banyak, ada VN, ada CapCut. Tapi kalau saya pribadi untuk kebutuhan yang lebih luas, saya pakai Premiere sama Adobe After Effects. Untuk contoh skenario atau contoh skripnya, saya ada beberapa contoh. Bentar. Ini ada salah satu contoh skrip untuk konten dokter gigi. Jadi udah jelas tuh sebenarnya at, eh, at- setiap scene itu menggunakan angle yang seperti apa. Apakah itu close up, apakah itu medium, atau itu angle wide dari jauh. Juga bisa menggunakan beberapa angle lainnya seperti high angle, low angle, bird eye, dan lain sebagainya. Dan setiap scene kita juga harus tuliskan seberapa panjang durasi itu kita tentukan ya, supaya jelas dan tidak supaya konten itu terasa jelas dan tidak membingungkan si editornya. Jadi kita memiliki rundown sendiri. Oke. Oke, BTW di situ di atasnya ada penjelasannya, dari mulai dari tujuan, durasi, formatnya atau resolusinya, dan talentnya itu siapa aja, tempat, dan campernya. Camper itu adalah kamera person, di mana ya sebut saja adalah kameramennya. Yang pertama tujuannya, yang pasti tujuannya itu untuk hiburan. Yang kedua, konten ini berdurasi lebih dari 30 detik. Formatnya kita gunakan format potret, yaitu format 9:16, atau format yang sering digunakan untuk Instagram Reels dan TikTok. Talentnya kita menggunakan satu dokter, satu perawat, dan satu pasien. Untuk tempatnya kita tentukan di indoor, yaitu di dalam klinik dokter giginya. Untuk kamera personnya sudah jelas tertulis 2 orang, yaitu saya dan satu teman lagi. Kita juga menuliskan musik dan referensi yang akan kami gunakan sebagai acuan dalam konten tersebut. Kurang lebih seperti itu, Kak. Semoga bisa menjawab.
Baik, terima kasih Kak Zulfan. Satu pertanyaan terakhir ya. Ini baru masuk dari Kak Izya. Cara menentukan video di Capcut dan cara mengeditnya video itu harus download dulu apa gimana ya Kak? Terima kasih. Silakan Kak Zulfan. Oke, kalau boleh tahu, cara menentukan video di CapCut itu maksudnya seperti gimana ya? Terus kalau cara download CapCut-nya sendiri itu gampang banget kok. Tinggal kalau di HP atau di mobile itu bisa download di Play Store secara gratis. Kalau versi PC-nya kalian bisa download di websitenya langsung atau bahkan kita bisa edit di websitenya langsung secara full gratis tanpa dipungut biaya apapun. Cuman butuh koneksi internet aja. Untuk rekomendasi saya pribadi bisa edit bisa download versi PC-nya karena lebih fleksibel dan namanya itu di PC lebih kuat dan tidak akan ngelek-ngelek. Nah, lebih seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Zulfan atas jawabannya. Oke, semua pertanyaan sudah terjawab ya teman-teman. Bagi teman-teman webinar, jika masih ada pertanyaan lain yang mau dibantu jawab, nanti boleh tanya di dalam grup yang sudah disediakan. Nanti akan dibantu jawab oleh Kak Zulfan. Ya, oke, baik, terima kasih. Cukup sampai Oke, saya ingatkan kembali pada peserta webinar, jangan lupa untuk mengisi absensi webinar dikarenakan itu adalah syarat wajib untuk mendapatkan sertifikat webinar, dan sertifikat webinar akan dibagikan paling lambat H+7 setelah webinar acara webinar ya. Dan untuk teman-teman webinar jika masih ada yang ditanyakan materi selain konten video ya, mengenai konten digital marketing yang lain, baik dari konten sosial media, copywriting, maupun SEO ataupun website, nanti bisa dikepoin sosial media kami ya, yaitu Pure Ads Official, baik dari IG, TikTok maupun YouTube. Dan di website kami pureads.com untuk konsultasi mengenai digital marketing bisa menghubungi nomor yang admin yang sudah teman-teman hubungi melalui website, link website ya, nanti bisa dihubungi link website. Baik. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi foto, diharapkan pada para peserta webinar bisa mengaktifkan seluruh kameranya ya. Kita foto-foto bareng terlebih dahulu. Enggak, teman-teman bisa mengaktifkan kameranya, nanti akan dibantu jepret oleh operator kami. Oke. Yang lain monggo bisa on cam. Masya Allah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua ini. Kakak-kakaknya ini, Masya Allah. Oke, kita
Operator sudah siap? Oke, yang lainnya monggo yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Kita sesi foto terakhir ya. Boleh dibantu Kak Operator? Ini Kak sampai nih. Siap, siap. Ini ada yang nggak bisa kebuka Kak. Boleh dibantu Kak. Nggak muafid ini Kak. Oke, kita hitung 1 sampai 3 ya. Oke, sudah siap operator? Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. 1 kali lagi. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman. Baik teman-teman, peserta webinar, terima kasih yang telah mengikuti acara webinar pada malam hari ini dari sesi awal hingga sesi terakhir pada malam hari ini. Jangan lupa tetap ikuti grup yang sudah disediakan. Nanti kita akan membagikan beberapa ilmu-ilmu mengenai digital marketing. Baik, kita tutup webinar pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih teman-teman. Sama-sama, Kak. Terima kasih.